tengah viral banget karena korbannya ini tuh artis dan aku yakin banget kalian semua pasti tahu artisnya. Jadi si NS ini dia adalah korban dari kasus deepfake porn. Ayo, ada yang tahu nggak deepfake itu apa? Terus kayak ya itu parah banget sih ya. Masa bisa ngubah muka orang sama foto orang jadi beda gitu loh video. Kayak sama Pancasila tadi ya, nilai moral kita. Ya, dan Teman semua, welcome to podcast Dialog Mahasiswa 2024 BINUS University X UPN Veteran Jakarta. Sebelum kita mulai, aku izin perkenalin diri dulu. Nama aku Shannon Jocelyn, selaku Wakil Bidang Kajian dari Himpunan Mahasiswa Business Law BINUS University. Pada kesempatan kali ini ditemani oleh kedua teman aku, mungkin bisa perkenalin diri juga. halo teman-teman semuanya, nama aku Mehrut Wira dan aku adalah perwakilan dari Divisi Organisasi Kaderasi Kepemimpinan Himpunan Business Law University. Dan hai semua, aku Chelsea Valentius sebagai President of International Law Student Association BINUS University. Nah, seperti yang aku udah mention di awal tadi, kita juga kedatangan tamu-tamu spesial nih dari Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Mungkin kakak-kakak dari UPN Veteran bisa perkenalan diri? Terima kasih untuk teman-teman BINUS atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Murtanti Fajarani Devi, staf pengembangan mahasiswa hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Halo semuanya, aku Deva Aurelia, staf pengembangan mahasiswa hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Halo semuanya, nama aku Audinala Khorunisa, staf pengembangan mahasiswa hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Oke, thank you kakak-kakak perkenalannya. It's a pleasure to have you here as well. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penerapan pengaturan hukum serta tantangan terhadap penggunaan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal sebagai Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia dan hukum internasional. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton langsung, apaan sih judulnya kok panjang banget ya? Tapi tenang aja teman-teman, diskusi kita hari ini tuh cukup santai kok ya, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Jadi kita bahasnya santai aja dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa dapetin perspektif baru soal regulasi AI baik di Indonesia maupun di ranah internasional kayak gitu. Nah, ngomongin tentang AI nih semuanya, kira-kira kalian udah tahu gak sih penerapan tentang AI ini di kehidupan kita sehari-hari itu kayak gimana? Kalau aku sih ya, untuk AI itu aku paling kepikiran banget sama ChatGPT sih. Ya, ketahuan sering pakai ya? Gak apa-apa kita juga. Nah, aku mau ngasih contoh nih, salah satu penerapan yang mungkin sering banget kita temuin juga. Jadi, sekarang itu, di mobil-mobil zaman sekarang itu udah ada fitur namanya self-parking dan juga self-driving. Berguna nih buat aku yang gak bisa nyetir sampai sekarang. Di usia 20, belum bisa nyetir. Itu sebenarnya keren banget sih dan berguna untuk orang-orang yang sebenarnya baru belajar bawa mobil ya. Cuma kalau misalkan suatu saat terjadi tabrakan, itu kira-kira siapa yang disalahin? Apa mobilnya? Atau perusahaannya? Masa mobil dituntut? Kan gak mungkin ya. Ya menarik sih sebenarnya, karena AI nggak bisa kita pungkirin ya kayak teknologi pada umumnya lah ya, perkembangannya tuh cepet banget gitu. Ibaratnya kita bangun udah ada apalagi yang baru. Ibaratnya nih AI kayak gini larinya, regulasinya baru di sini nih, mandet, ketinggalan di belakang. Susah. Tapi kepengen gak sih buat punya mobil yang punya fitur self-driving, self-parking? Ya, siapa yang Apalagi buat cewek-cewek kayak kita mah pasti bisa bawa mobil doang, tapi belum tentu bisa parkirnya. Iya, tinggal klik aja udah bisa kemana aja. Benar ya kan? Udah gitu mempermudah banget kan kalau mobil kayak gitu. Iya, kalau menurut kalian gimana nih? Kalau yang tadi Shannon bilang kan perkembangan teknologi itu nggak selaras dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Contohnya kayak Pancasila itu kan dasar negara hukum kita nih. Dan perkembangan AI ini tentunya harus berlandaskan Pancasila karena Pancasila itu kan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia kan. Tentunya kalau penggunaannya nggak berlandaskan Pancasila nanti bakal ada efek yang mungkin nggak sinkron dengan tujuan bangsa nih. Gitu. Oke, berarti Pancasila ini ibaratnya relevan banget ya terhadap regulasi apapun nanti yang akan mengatur tentang AI. Mungkin bisa dijelasin lagi Cel soal itu? Jadi as I said, Pancasila itu kan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Makanya perkembangan teknologi, terutama AI itu harus sesuai dengan Pancasila. Jangan sampai dia melenceng dari nilai-nilai bangsa. Karena akan bertentangan dengan ideologi dan filsafat negara kita. Ngomong-ngomong tentang Pancasila nih,
kan dasar hukum kita juga nggak cuma Pancasila doang nggak sih? Berarti selain dari kita harus kayak regulasi terhadap AI ini harus seturut dengan Pancasila, juga harus seturut dengan Undang-Undang 1945 juga nggak sih? Menurut kalian gimana? Setuju banget sih, harus relevan lah ya sama peraturan-peraturan di Indonesia. Betul, karena kan Pancasila juga sebagai fundamental negara ya, yang mana kalau setiap kita bikin regulasi harus berdasarkan Pancasila. Tapi AI kan sekarang tuh malah membuka banyak pintu di bidang hukum ya, kayak analisis data hukum, kayak pengenalan identifikasi wajah pelaku kriminal nih. Nah terus kayak pokoknya banyak banget hal-hal baru tentang AI yang bisa kita lihat dari segi hukum. Banyak dampak positifnya lah ya untuk kehidupan kita sehari-hari, nggak bisa dipungkirin memang. Benar, jadi memang AI itu banyak banget ya perkembangannya. That's why perkembangan hukum yang ada di Indonesia juga harus selaras dengan perkembangan teknologi supaya bisa meminimalisir tantangan-tantangan yang ada yang disebabkan oleh AI itu sendiri. Dan kitanya juga harus banyak belajar juga nggak sih terkait tentang AI ini. Jadi kita nggak ketinggalan zaman dan kita juga tahu penerapannya tuh gimana gitu. Bener tuh, setuju. Oh ya, by the way, dari tadi kan kita udah bahas nih AI dalam ruang lingkup nasional. Aku jadi tertarik banget AI dalam ruang lingkup hukum internasional. Kalian gimana? Bener banget sih, tertarik aku banget setuju. Soalnya kan menurut aku kalau misalkan AI dalam ruang lingkup internasional berarti pasti kan completely different banget kan sama yang nasional punya. Iya, kira-kira gimana ya? Tahu gue nih ya, dalam ruang lingkup internasional tuh ada prinsip-prinsip dasar, contohnya kayak keadilan, terus netralitas, dan juga keterbukaan. Nah, regulasi ini tuh, prinsip dasarnya itu menjadi regulasi global. Nah, jadi dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, teknologi AI ini tidak disalahgunakan. Contohnya untuk kekerasan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi kolaborasi internasional tuh sebenarnya penting banget. Oh iya juga ya, jadi bisa mempertimbangkan kesetaraan supaya tuh regulasinya tidak memihak. Mantap juga nih, menarik banget dan insightful sih. Tadi kan kakaknya sempat mention ada beberapa prinsip dasar ya. Kalau boleh tahu prinsip dasarnya tuh cukup itu aja yang diterapkan dalam regulasi internasional atau ada lagi nih kira-kira? Nah, sebenarnya belum ada pengaturan khususnya tentang prinsip-prinsip dasar tersebut. Jadi sebenarnya lebih kepada etika sih, etika penggunaan gitu sebagai prinsip dasar atau landasannya. Kira-kira problemnya di lingkup internasional tuh kayak gimana ya Kak ya? Nah, pembuat UU ini harus memastikan kalau implementasinya ini mematuhi standar-standar tersebut. Nah, tapi tentu aja karena campur tangan banyak negara, pastinya jelas sulit nggak sih? Kan? Berarti kayak ketentuan standar negara itu kan beda-beda ya. Berarti susah banget ya buat bikin peraturannya itu masing-masing negara beda-beda buat menuhin semua kebutuhan masyarakatnya juga. Betul banget. Jadi organisasi seperti Interpol dan Unicri ini merilis sebuah dokumen atau blueprint. Nah, blueprint ini sebagai panduan atau untuk istilahnya aturan atau etika yang mengisi kesenjangan dalam hal panduan penggunaan teknologi AI. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu gimana sih bisa dijawab? Ya, sebenarnya kalau dari lingkup internasional sih kurang lebih sama ya. Cuma pertanyaan besarnya itu apakah AI ini bisa dinilai sebagai subjek hukum yang cakap? Terus emangnya AI ini layak untuk digunakan gitu kan? Kalau misalkan kita tadi kan udah bridging ya di awal kan, kayak ini tuh AI itu siapa sih yang tanggung jawab gitu kan? Betul. Nah itu sebenarnya kita harus pertanyakan gitu, apakah ini layak untuk beroperasi sendiri atau tidak? Kalau dari beberapa jurnal yang aku baca sih ya, AI itu baik di mata hukum perdata maupun pidana di Indonesia itu, dia itu nggak dikatakan sebagai subjek hukum. Jadi dia itu masih dianggapnya sebagai objek hukum. Jadi semisalkan nih kayak tadi, misalkan si mobil Tesla itu kita udah bikin ya kan, kita pakai fitur self driving, terus ternyata itu mencelakakan kita. Nah, yang bisa kita tuntut adalah pembuat dari Tesla itu. Tapi kan nggak mungkin masa kita tuntut pembuat Teslanya yang jauh banget di luar negara. Iya, Nanti makanya. di dari Twitter lagi. Iya, aduh, kacau banget sih. Nah, tadi kan udah dibahas nih kalau misalnya di ranah internasional ada blueprint, terus ada dasar-dasar etika yang harus dipenuhi lah ya ketika kita menggunakan AI gitu. Nah, itu kan kalau internasionalnya. Kita bahas yang kita sendiri lah, yang di Indonesia. Di Indonesia ya. Oke. Nah, kalau misalnya di Indonesia tadi kan udah di-mention juga di awal, kita harus nurut sama konstitusi, kemudian ada undang-undang yang ya lebih spesifik lah mengaturnya.
Nah kalau di Indonesia yang cukup relevan dengan konteks AI ini itu UU ITE, udah gak asing lah ya pastinya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah kalau di undang-undang ini tuh AI diidentifikasinya tuh sebagai agen elektronik dalam tanda kutip. Jadi agen elektronik ini yang bertanggung jawab atas tindakannya. Nah tapi mungkin kembali lagi ke pertanyaan Meilin tadi dan kakaknya, subjek atau objek hukum dari AI sih yang bertanggung jawab, apakah mobilnya atau penggunanya. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini yang bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektroniknya atau yang menyediakan layanan dari AI yang bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang dari merupakan hasil lah dari tindakan AI itu gitu. Nah, cuman pertanyaannya sekarang regulasinya udah cukup gak ya untuk fill in the legal gap tadi yang kita bahas di awal gitu sih. Nah, ada juga kan tuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Jadi regulasi ini memang fokus pada pelindungan data pribadi. Tapi bagaimana sih dengan penggunaan data tersebut dalam konteks AI ini sendiri? Nah, udah ada ketentuan dengan jelas atau belum ya terkait dengan masalah ini? Menurut kakak gimana? Dan jangan lupa juga sebenarnya ada loh pengaturan di Indonesia terkait hak cipta terhadap hasil dihasilkan oleh AI. Jadi kayak karya-karya yang dihasilkan oleh AI itu ternyata sudah diatur, tapi belum eksplisit. Tapi udah ada nih pengaturannya di Undang-Undang Hak Cipta. Progres lah ya. Iya, benar. Dan jangan lupa juga tuh ada pengaturan di Indonesia terkait hak cipta yang dihasilkan oleh AI. Jadi hasil-hasil karya yang diciptakan oleh AI itu ternyata sudah diatur loh di Indonesia. Tahu nggak kalian? Ada progresnya lah. Jadi nggak ini. Tahu ya, dari mana diaturnya di mana? Kalau boleh tahu. Duh, aku kurang tahu sih. Boleh nggak kakak jelasin? Nah, teman-teman, jadi hasil karya yang sudah diciptakan oleh AI itu ternyata sudah diatur di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Nih, ini sebuah pengetahuan ya buat kita semua ini. Tuh. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih tentang pengaturan terhadap AI. Tadi kan di awal udah sempat dibahas kalau misalkan AI ini kan punya dampak yang positif banget ya. Nah, tapi AI ini tuh sebenarnya gak cuma ada di ranah hukum doang loh. Ya, jadi kita itu jadi dampak terhadap AI ini tuh besar banget di ranah teknologi juga, mungkin juga kesehatan dan juga bisnis. Nah, jadi maka dari itu emang diperlukan banget regulasi hukum yang bisa mengakomodasi setiap keperluan sektor-sektor tadi. Nah, untuk Indonesia sendiri kan kita juga belum tahu ya masing-masing itu kayak gimana. Ya, menarik tuh. Berarti sebenarnya di Indonesia sendiri udah ada beberapa undang-undang yang cukup relevan ya. Tadi UU ITE, UU PDP, UU Hak Cipta. Cuman dari ketiga UU yang disebutin tadi masih ada legal gap-nya nih, ternyata belum memenuhi juga. Gitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Ada tanggapan nggak? Setuju banget sih, di Indonesia tuh belum ada payung hukum yang kuat. Kayak cuman ada dasar etika atau soft regulation aja sih yang mengatur soal AI ini. Nah, menurut aku juga dari tidak adanya payung hukum tersebut tuh memiliki dampak yaitu kekurangan sanksi yang tegas. Jadi kita tuh juga sulit untuk menindak pelanggaran orang-orang yang melakukan AI ini disalahgunakan gitu. Selain itu juga ini tuh belum mencakup semua aspek dalam AI ini sendiri karena masih banyak celah yang belum tercakup. Mungkin karena undang-undang yang tadi kita sebutin tuh pembahasannya kan sebenarnya tentang hal lain ya. Cuman kebetulan aja AI relevan lah kalau diterapkan pada undang-undang itu gitu. Jadi belum rigid lah ya itunya. Masih pengaturannya cuma di beberapa sektor aja tapi untuk secara generalnya belum ada yang spesifik banget. Mungkin seperti pasal karet kali ya Kak, UU ITE ya kan. Nggak tuh ngomong pasal karet. Boleh lah. Nah, ngomong-ngomong tentang contoh kasus internasional, guys, kalian udah ada yang dengar tentang kasus contoh pribadi yang Google yang Dinnerstein 5 itu belum? Enggak, aku sih belum tahu. Tuh? Boleh nggak ngasih gambaran singkat aja tentang kasus itu? Bisa dong. Jadi dalam kasus ini, Dinnerstein mengklaim bahwa Google secara ilegal memperoleh akses ke data pasien dari Universitas Chicago, yang mana ini tuh melanggar namanya HIPAA dan juga mereka ini menggunakan data ini untuk kepentingan komersial, termasuk untuk mengembangkan algoritma mesin pembelajaran diagnostik. Waduh, berarti pasti Google sama University of Chicago-nya kena dong. Gimana tuh kira-kira implikasi atau dampaknya? Oh ya, gue juga sempat baca sih sebelumnya. Jadi menurut apa yang gue baca, klaim ini tuh memiliki implikasi atau dampak serius bagi kedua belah pihak.
Nah, untuk Google sendiri itu memiliki dampak yaitu tuntutan hukum besar dan kerugian reputasi yang signifikan, itu yang jelas banget lah ya. Nah, bagi Universitas Chicago sendiri itu sama sih sebenarnya, memiliki tuntutan hukum, cuma dia juga menyebabkan kerugian finansial. Nah, berarti dari kasus itu kira-kira apa yang bisa kita dapat ya pesannya, biar siapa tahu di Indonesia tuh nggak keulang gitu kan kasusnya. Nah, jadi kasus ini tuh menyoroti pentingnya memperkuat regulasi dan privasi untuk melindungi informasi pribadi individu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perusahaan itu harus bertanggung jawab atas penggunaan data mereka dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Kalau dilihat dari kasus-kasus ini, kira-kira apa sih yang kita bisa lakuin biar nggak terjadi penyalahgunaan AI kayak gini nih? Nah, salah satu langkah yang dapat kita ambil adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya privasi data dan hak-hak kita sebagai seorang konsumen. Kami juga dapat mendukung upaya untuk meningkatkan undang-undang perlindungan data dan mengawasi tindakan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Gitu. Gitu ya ternyata. Apalagi di zaman sekarang ada sebutan kalau misalnya siapa yang punya data dia yang bisa berkuasa kan ya, karena as you all know data bisa digunakan buat macam-macam hal lah ya, bukan penyalahgunanya aja, bahkan di sisi legal pun it can do lots of things gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa nonton podcast ini semoga bisa lebih sadar juga lah ya tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga data pribadi kita gitu sih. Oke, tadi kalau yang lingkup nasional kita kan udah bahas regulasinya, legal gap-nya, kemudian kritik saran juga udah lah ya, sempat disinggung dikit tadi. Ada nggak sih kira-kira ya contoh kasus di Indonesia, mungkin kayak contoh kasusnya Google tadi sama University of Chicago? Ada nih salah satu contoh kasusnya, dan ini kasusnya pernah viral banget karena korbannya ini tuh artis, dan aku yakin banget kalian semua pasti tahu artisnya. Siapa? Ayo. Siapa tuh? Spill dong. Gak boleh di spill. Aku kasih inisialnya aja. Boleh. Ya, inisialnya itu NS. Nah, jadi si NS ini dia adalah korban dari kasus deepfake porn. Ayo, ada yang tahu nggak deepfake itu apa? Jelasin dulu deh mungkin di fake. Jadi deepfake itu nih, semisalkan aku ngefoto mukanya Kak Deva nih, aku tuh bisa pakai mukanya Kak Deva, terus nanti ada video orang lain, nah tapi mukanya dia, wajahnya dia aku cut, aku pakai mukanya Kak, pakai mukanya Kak. Aduh, Ngeri banget ya. ngeri banget kan? Kayak di film-film dystopian sci-fi gitu ya jadinya. Iya, makanya. Jadi kalau misalkan di kasusnya si NS ini, bayangin aja dia kan artis terkenal banget, artis Indonesia lagi nih. Terus mukanya dia itu dipakai ke video porno. Jadi orang-orang Indonesia kan, netizen kita kan banyak yang gampang termakan hoax kan. Iya, betul. Iya. Jadi pas nonton itu kayak, ini beneran nih si artis NS ini ngelakuin kayak gitu. Jadi si NS ini pun pada saat itu dia tuh viral, dan kayak orang-orang tuh pada ngehujat dia. Kasian banget ya. Iya. Kan belum tentu benar ya. Jadi orang tuh main percaya aja gitu. Iya, makanya. Serem banget ya sekarang Itu AI ya. tuntutannya udah wah, udah langsung. Iya, dan sekarang si NS-nya pun, dan itu kasusnya udah tenggelam kan. Itu sempat viral doang, redup. Dia pernah laporin ke pengadilan. Tapi kan dia mau nuntut siapa? Emang editornya ketemu? Nggak ketemu juga editor. Balik lagi sih yang tadi, terus kayak ya itu parah banget sih ya, masa bisa ngubah muka orang sama foto orang jadi beda gitu loh, video. Sama Pancasila tadi ya, nilai moral kita. Ya, dan Nah itu dia teman-teman, kita tuh harus hati-hati ya dalam penggunaan AI ini. Kita harus gunain AI ini dengan bijak juga. Dan berarti nih kita nih harus waspada banget ya sama teknologi yang makin maju ini, khususnya AI. Nah iya benar, kita tuh harus bisa saring sebelum sharing gitu Iya, ya. bener banget sih itu, bener banget. Sama ada lagi nih satu, selain deepfake porn baru keinget, kan zaman sekarang lagi rame-ramenya pinjol nih. Oh iya, bener. Si AI itu deepfake tadi yang dijelasin sama Maylin itu juga bisa dipakai di KTP-nya orang. Jadi semisal kita mau pinjol nih, terus tapi aku nggak mau pakai KTP aku pakai KTP-nya Maylin, tapi ketika aku foto gini, fotonya Maylin di KTP tuh dengan menggunakan teknologi AI bisa diganti ke muka aku. Tuh, aduh, Seru banget ya. penyalahgunaannya udah in so many ways lah. Oh iya, Bener-bener terus ini gila. phishing nggak sih yang pakai undangan itu, nanti kalau diklik data kita terambil kan? Iya. Itu parah banget sih. Tapi kalau yang pinjol tadi tuh jadinya kayak nyebelin juga sih, kita nggak pernah pinjol terus tagihannya nagih kita. Tiba-tiba ada yang nagih ke rumah. Masa kita mau salahin AI bayar dong gitu. Akrab banget sama AI.
mengenai regulasi AI. Nah, kalau di internasional sendiri kira-kira gimana sih? Nah, kalau dari sisi hukum internasional, aku jadi keinget tentang hukum Uni Eropa yang baru aja mengesahkan peraturan AI pertamanya loh guys. Itu tentang apa ya? Nah, jadi isi dari peraturan pertama yang disahkan oleh Uni Eropa ini tuh menghasilkan persetujuan dari Undang-Undang Kecerdasan Buatan, perangkat regulasi terbaru dan juga pertama yang ada di dunia. Lalu ini tuh bersifat mengikat, komprehensif, dan juga horizontal terkait dengan penggunaan artificial intelligence ini. Nah, regulasi ini tuh nggak cuma akan mengubah tatanan dari di Eropa, tapi juga akan berdampak signifikan terhadap global dan dalam pengaturan AI lintas jurisdikasi loh. Negara-negara lain bisa berkaca lah ya. Negara-negara lain bisa berkaca, betul banget. Jadi melindungi kebebasan berpendapat dan juga mendorong investasi dan juga inovasi. Karena menurut aku tuh ini tuh sebuah langkah penting untuk masa depan teknologi yang bertanggung jawab, teman-teman sekalian. Tertarik banget sih sama bahasan ini sebenarnya. Mungkin bisa kali ya dijelasin sedikit gitu tentang tujuan dari peraturan yang disahkan oleh Uni Eropa ini. Nah, untuk tujuan dari peraturan ini tuh banyak banget loh. Pertama, untuk melindungi demokrasi dan juga aturan hukum dan hak fundamental seperti kebebasan berpendapat. Lalu di saat yang sama juga mendorong adanya investasi dan juga inovasi. Seperti itu. Udah mulai ngerti sih. Kalau misalnya ngomongin soal peraturan AI internasional nih, yang muncul di benak aku nih kan itu tentang AI Bill of Rights nih. Dan mungkin dari kakak-kakak boleh jelasin nggak AI Bill of Rights itu sebenarnya apa? Jadi AI Bill of Rights itu simpelnya itu RUU Hak Asasi Manusia, yang mana di Indonesia kita semua tahu apa sih RUU Hak Asasi Manusia. Jadi RUU Hak Asasi Manusia tuh punya banyak banget fungsi. Jadi mulai dari kerangka kerja penting yang mengatur tentang artificial intelligence ini, lalu juga menetapkan pedoman dari etika, melindungi individu dari diskriminasi algoritmik, dan yang terakhir mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab di banyak sektor, termasuk penegakan hukum dan juga hak asasi manusia. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Berarti bagus banget ya pengaturannya, kayak ngelindungin hak asasi manusia sama demokrasi negara tersebut juga. Bener banget. Oke. Berarti AI Bill of Rights ini kayak RUU HAM gitu. Iya. Simpelnya sih itu AI Bill of Rights itu simpelnya emang RUU HAM itu sih sendiri. Oh, menarik ya. Jadi sebenarnya everything goes back to itikat baik. Iya, Good faith lah ya. Karena apapun yang kita lakukan dengan niat baik ya, semoga hasilnya juga bisa baik juga gitu. Mungkin yang bisa aku simpulin dari pembicaraan kita hari ini, berarti ya kita harus ikut berkembang dengan adanya AI. Kita nggak boleh tinggal diem aja, kita harus cari tahu supaya kita pun nggak ketinggalan dengan baik perkembangan AI-nya itu sendiri sebagai teknologi dan regulasinya kayak gitu ya. Karena although it brings positive impacts in our lives, nggak bisa dipungkiri juga banyak dampak-dampak negatifnya gitu sih. Jadi harus aware lah ya. Aware and educated. Ya, karena sebagus-bagusnya undang-undang atau regulasi apapun tergantung manusianya sih teman-teman. Betul. Jadi kita emang harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita harus set boundaries bagaimana kita menerapkan hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Bener banget. Jangan lupa gunain AI dengan bijak ya. Kita harus jadi pengguna yang bijak ya teman-teman. Untuk Use AI at your own risk. Jangan sampai malah pintar sama AI. Jangan kebanyakan chat GPT. Oke, mungkin sekian ya podcast kali ini dari kakak-kakak UPN. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman Binus sudah mengundang BMF UPN Veteran Jakarta. Kami sangat senang sekali karena ini pengalaman pertama bagi kami dan berharga yang pastinya. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin dari kita juga mau bilang terima kasih sudah menjawab undangan dari kami. It's an honor to have you guys here. Ya, semoga podcast Dialog Mahasiswa kali ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Dan see you on our next episode. Bye.